Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sofa As-Sazili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat majalah media PBHMI edisi bulan Januari tahun 1955, edisi ke-6 ya. Nah, ini cover depannya seperti ini. Kita akan melihat ini cover depan ini siapa dan apa ya. Ada di halaman selanjutnya itu iklan ya seperti biasa, dan juga ini ada daftar isi beberapa hal yang akan dibahas. Salah satunya adalah soal Dis Natalis kelima Universitas Negeri Gadjah Mada, dan juga Kongres Pemuda Islam di Dunia. Nah, itu ada tulisan soal keterangan cover ya, bahwa itu adalah pucuk pimpinan dari organisasi Islam ya. Nah, ini halaman selanjutnya di rubrik tajuk rencana itu membahas soal jangan menunggu esok. Nah, tajuk rencana ini seperti biasa ditulis oleh Dewan Redaksi ya dari majalah media PBHMI. Nah, ini kita pertontonkan beberapa hal yang dibahas di dalam tajuk rencana. Selanjutnya di rubrik Gema Nusantara dibahas tentang neraca politik tahun 1954. Nah, ini juga ada soal ekonomi terpimpin karya dari Mr. Safrudin Prawiranegara. Nah, kita tentu sudah tahu ya siapa Mr. Safrudin Prawiranegara ini, salah seorang pemimpin di masa PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Beliau menjadi Presiden PDRI pada waktu itu. Nah, beliau menulis di majalah media PBHMI di edisi bulan Januari 1955. Tulisannya sangat panjang sekali ya. Ini saya tunjukkan tulisan-tulisan beliau. Nah, selanjutnya di rubrik ilmu pengetahuan itu membahas soal manusia dan poligami. Ini penulisnya Profesor Dr. Andes Radio Putro. Nah, ini adalah Ibu Sri Hartini ya. Ibu Hartini Soekarno, tapi bersama suaminya yang pertama. Dari suami yang pertama, Ibu Hartini mendapatkan 5 orang anak. Nah, ini memang manusia dan poligami ini pembahasan soal poligami lah tentunya ya. Dan di masa itu memang Bung Karno baru menikahi Hartini. Nah, ini ada rubrik luar negeri. Pembahasan yang diangkat adalah terkait dengan Selat Gibraltar dan terusan Suez, pintu gerbang Laut Tengah dari abad ke abad yang selalu menjadi rebutan. Ini serat gini, ada sejarah Selat Gibraltar ya. Itu pembahasan yang sangat menarik ini, ditulis oleh Rusdi Toana ya. Ternyata memang Bang Rusdi Toana ini penulis, selain spesialis penulis buku biografi ya, selain spesialis penulis rubrik biografi, beliau juga kerap menulis rubrik luar negeri yang ada di majalah media PBHMI. Nah, ini ya, yang edisi lalu beliau menulis soal Libya kalau tidak salah ya. Nah, ini selanjutnya Wahab Bakri, tulisan dari Wahab Bakri di rubrik ketuhanan, beribadahlah sebelum terlambat. Ini ya, sebuah tulisan yang sangat spesial sepertinya ini bagi siapapun yang terbiasa meninggalkan ibadahnya, itu mendapat tulisan yang menarik dari kakanda kita itu. Selanjutnya, fungsi perguruan tinggi sebagai sumber kebudayaan oleh S. Moha ya. Ini tulisannya sebuah tulisan yang tetap bagus untuk dibaca ya. Ini juga ada ruang wanita dengan Board Assembly of Youth Y. Ini ya, ini. Nah, ini juga ada foto ini. Foto Bung Karno dan Yamin sedang berkelakar di saat pembukaan asrama mahasiswa Putri Ratnaningsih di Yogyakarta. Itu ada Bung Karno di tengah
dan M. Yamin di sebelah kanannya itu. Ini di rubrik ruang wanita. Nah, selanjutnya di rubrik universitas itu membahas soal disnatalis yang kelima, Universitas Negeri Gadjah Mada. Nah, ini terkait perkembangan dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1955, itu apa saja yang sudah diraih oleh Universitas Negeri Gadjah Mada. Nah, itu foto itu tampak dalam gambar Profesor Dr. M. Sarjito itu sedang berpidato. Di depannya ada Bung Karno ya. Ini masih tulisan yang tadi. Ya, Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat juga ada pada waktu itu, memang sudah berdiri di Universitas Negeri Gadjah Mada. Ada beberapa universitas yang memang sudah ada di sana di Gadjah Mada ya. Ini tulisannya sangat panjang ya, pembahasan soal Universitas Negeri Gadjah Mada. Nah, ini juga sangat luar biasa memang, tulisan tentang disnatalis kelima Universitas Negeri Gadjah Mada ini adalah bagian dari tulisan tersebut, peringatan dari disnatalis Universitas Negeri Gadjah Mada tersebut. Ini rubrik Lazuardi, keadaan falsafah agama atau ilmu kalam pada masa Daulah Umayyah. Nah, ini ya, Lazuardi memang membahas soal seni, sastra dan filsafat. Dan itu diasuh oleh rubrik Lazuardi diasuh oleh Yunda Zahara Daulay. Ini penulisnya adalah Hasnang, antara manusia dan Tuhan. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Al-Ayah. Ini sebuah tulisannya. Jadi pembahasan soal antara manusia dan Tuhan. Nah, ini ada karikatur ya, ada gambar yang sangat menarik kalau saya pikir ini. Salah seorang sandalnya bakia tapi sedang menulis dengan peci, menggunakan sarung kalau nggak salah ini ya, sedang menulis. Waduh, ini sangat-sangat menarik karikatur atau gambarnya itu. Nah, ini adalah sebuah puisi karya dari Lis Abdullah, Engkau Tuhan, bukan angan-angan, bukan ciptaan pikiran. Ini ya, tulisannya sangat panjang, puisinya sangat menarik juga ini. Nah, ini juga ada sebuah cerpen ya, hadiah ulang tahun Samuel Levin. Ini cerpennya. Jadi memang ada rubrik sastra, rubrik filsafat, rubrik politik, rubrik luar negeri, rubrik kesehatan, rubrik ilmu pengetahuan. Itulah tema-tema yang dibahas di majalah-majalah dan di edisi-edisi majalah terbitan PBHMI di tahun 1954 sampai tahun 1955. Nah, ini ada dunia mahasiswa. Ada apa dalam disnatalis kelima Universitas Negeri Gadjah Mada? Nah, ini adalah gambar ketika Presiden Soekarno berfoto bersama anggota-anggota Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Gadjah Mada setelah upacara disnatalis kelima. Itu ya, ada Bung Karno di tengah beserta beberapa mahasiswa di waktu itu yang menjadi aktivis Dewan Mahasiswa. Nah, ini ada sebuah iklan, lengkapilah perpustakaan saudara dengan majalah media. Uang langganannya sudah naik ya menjadi 10 yang awalnya Rp9. Nah, ini ada sebuah pengumuman juga ini. Dengan ini PBHMI beserta pengasuh-pengasuh media mengucapkan selamat tahun baru Masehi 1 Januari 1955 kepada segenap pembaca, pemasang iklan dan pecinta media. Wah, ada ucapan selamat ulang tahun baru ya. Nah, ini juga ada tulisan tentang Kongres Pemuda Islam Sedunia. Ide kongres, isi kongres itu juga dibahas ya, persiapan kongres waktu itu juga dibahas di sini. Nah, ini ada sebuah gambar ya, Ahmad Khodrin Sulhan, Ketua Hubungan Luar Negeri PII, Wartono, Sekretaris Jenderal Porvisi, Imanullah Khan, Ketua Gabungan Pemuda Islam Pakistan, dan organisator terselenggaranya Kongres Pemuda Islam Sedunia di Karachi, dan Adnan dari GPII. Untuk rubrik biografia itu kali ini mengangkat profil Dr. Andes Muhammad Nazir Alwi, salah seorang dokter gigi, lulusan Gadjah Mada, guru hasil didikan Muhammadiyah dan anggota HMI ya. Nah, ini yang diangkat oleh Bang Rusdi Toana di rubrik biografia. Ini ya, tulisan
Bang Rusdi juga termasuk rubrik biografi. Ini juga ada buku-buku yang dijual ya, ada iklan buku juga yang dijual di sini. Dan ini ada rubrik meditasi. Sebelum halaman terakhir ada memang rubrik meditasi. Ini beberapa hal yang dibahas di dalam rubrik meditasi ini, sebuah tulisan yang sangat singkat sebenarnya rubrik meditasi ini. Dan ini adalah seperti biasa di halaman terakhir, sebelum halaman terakhir itu ada iklan ya. Nah itu juga ada iklan ya, ini menarik sekali. Jadi pemasang iklan di majalah media PBHMI ini adalah perusahaan-perusahaan besar di waktu itu ya. Dan untuk edisi ke-7 seperti ini covernya teman-teman. Seperti ini covernya yang ada di edisi ke-7 tahun Februari 1955. Inilah yang akan saya terangkan untuk besok ya, untuk besok supaya teman-teman bisa mengetahui isinya apa saja. Sekian dulu dari saya kawan-kawan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.